Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Bukan karena kita mengakui dia ada sehingga dia ada, enggak. Kalaupun kita mengatakan dia tetap tidak ada, dia tetap ada. Karena dia memang Tuhan yang ada. Amin, saudara? Dan Tuhan itu ada dan tidak diam, tapi dia aktif dalam dunianya. Tuhan itu aktif, dia nggak pernah diam, saudara. Kadang-kadang kita merasa bisa berbuat apapun dalam hidup ini, dan Tuhan tidak akan buat apa-apa. Itu keliru. Tuhan itu ada, dan Tuhan itu aktif. Saudara-saudara, saya pernah sampaikan cerita seorang anak kecil dengan seorang kakek. Satu ketika seorang kakek yang selalu ada duduk di depan rumahnya ada taman kecil, tanpa dia sadari ada seorang anak kecil suka perhatikan si kakek ini. Setiap pagi kakek ini kok setia duduk di situ, di selalu tempat yang sama. Anak kecil di seberang rumahnya satu ketika bermain bola, anak kecil laki-laki umur 6 tahun gitu, 5-6 tahun, tiba-tiba bolanya terlempar ke seberang, ke tamannya si kakek. Akhirnya si anak kecil berlari dan dia permisi ambil bola. Tetapi begitu bola dia pegang, dia berkata pada kakek ini, anak ini cukup bijak. Dia bilang, kakek, saya perhatikan kakek setiap pagi duduk di tempat yang sama, duduk di sini. Apakah kakek menunggu seseorang? Si kakek mengatakan, iya, saya sedang menunggu Tuhan. Si anak katakan, maksud kakek menunggu Tuhan bagaimana? Si kakek katakan, iya, kata orang Tuhan itu ada. Dan saya berkata pada Tuhan, kalau Tuhan engkau memang ada, tunjukkan dirimu. Saya akan menunggu setiap pagi di sini. Sampai engkau tunjukkan dirimu, baru aku percaya engkau ada. Si anak kecil yang bijak ini tiba-tiba katakan, kek, boleh kakek tutup mata? Si kakek tutup mata. Kemudian anak kecil kata, kakek coba hirup udara. Dihirup. Si anak katakan, apakah kakek mencium sesuatu? Iya. Apa yang kakek cium? Iya, aroma bunga. Kenapa kakek tahu itu aroma bunga? Iya, karena kita di taman. Loh, kakek kan nggak lihat, kakek kan tutup mata. Ya, tapi saya tahu ini aroma bunga. Kakek boleh buka mata? Si kakek buka mata. Si anak katakan, kalau tadi kakek tutup mata, kakek bisa tahu aroma bunga. Tuhan juga sama. Enggak bisa dilihat, tapi Tuhan pasti ada. Hanya kakek tidak pernah mau tahu adanya Tuhan. Makanya kakek katakan tidak ada Tuhan. Kemudian si anak kecil pergi. Saudara, memang kadang-kadang hidup kita ini sepertinya kita ingin menguji Tuhan, nantangin Tuhan. Kalau engkau memang ada, buktikan. Kalau kau memang ini, kalau kau memang ini. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Amin, saudara. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, saudara, tentang berkat yang 2 bagian atau double portion. Ya. Apa yang saya maksud dengan berkat 2 bagian? Saudara-saudara, ada 2 hal yang harus kita paham, bahwa Tuhan itu peduli pada kita bukan hanya untuk kekekalan yang akan datang, sorga. Tapi Tuhan juga peduli pada kita semasa kita ada di hidup ini. Amin, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kalaulah memang Tuhan hanya peduli pada kita untuk sorga, seharusnya begitu kita percaya Tuhan, check out kita. Betul? Langsung aja kita diambil, udah, kamu udah percaya sama aku ambil kamu, aku kasih tempat di sorga. Selesai. Tapi enggak. Tuhan kan masih izinkan kita ada di bumi, ada di dunia, bahkan untuk jangka waktu yang panjang. Padahal Alkitab juga mengatakan dunia ini bukan tempat idealnya kita. Dunia tempat susah. Ada banyak masalah yang harus kita hadapi karena kita berpikir, karena kita punya perasaan. Nah, karena itu saudara, di dunia ini pun
Tuhan bertanggung jawab dengan kita. Mungkin sudah bertanya, kalau begitu ngapain sih kalau kita percaya Tuhan masih hidup di dunia? Ya karena Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kan regenerasi terus terjadi. Amin saudara. Abraham dikatakan Tuhan apa? Olehmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara kita mau belajar hari ini berkat dua bagian. Yang pertama coba kita lihat. Di dalam Galatia 6 ayat 3 sampai 5. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Perhatikan, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara-saudara, setiap orang pasti mengatakan dia orang baik. Dan tidak akan pernah mau kalau dikatakan dia tidak baik. Atau dikatakan jahat. Pasti kita marah. Kalau orang mengatakan kamu jahat, pasti nggak terima. Karena kita merasa kita ini orang baik. Tapi saudara, ada satu teori mengatakan begini. Sesungguhnya, kalau kita pengen tahu siapa kita, tanya orang yang dekat dengan kita. Tanya orang yang mengenal kita. Karena ada hal-hal yang kita nggak kenal tentang diri kita, tapi orang tahu. Jadi kita nggak bisa mengenal diri kita secara sempurna, saudara. Tapi perlu ada orang-orang yang memberitahukan kepada kita siapa kita sesungguhnya. Setuju, saudara? Karena apa? Yang mengalami dampak dari hidup kita mau baik mau jahat kan orang lain, bukan diri kita. Kan orang lain yang merasakan. Saudara, ini beberapa kali saya katakan pada kita, bagi orang tua, pernah nggak bertanya pada anak-anak saudara, bangga nggak sama mama, bangga nggak sama papa? Nggak usah katakan, papa baik nggak, mama baik nggak perlu, tanya aja, kamu bangga nggak sama papa? Ada yang berani nanya saudara? Satu ketika saya ketemu satu keluarga. Kemudian dia mulai katakan, aduh om, saya pusing sama anak saya. Anak saya yang besar umur 9, adiknya umur 7. Tapi melawan terus sama saya, melawan terus. Iya istri, iya ini, masa sama anaknya berantem terus di rumah. Anak 9 tahun udah berani ngelawan sama papanya. Sampai dia katakan, om saya nggak tahu gimana caranya ngatasi anak saya. Om punya saran nggak untuk saya? Saya katakan begini. Coba tanya anak kamu, dia bangga nggak sama kamu? Maksudnya apa? Ya tanya aja. Sebab saya takut dia ngelawan kamu karena dia nggak bangga sama kamu. Dia ingin perbaiki hidupmu. Gimana saudara? Ya kan seorang anak kalau melawan orang tuanya berarti dia merasa orang tuanya perlu dikoreksi, betul nggak? Halo? Halo anak-anak? Saudara-saudara, coba tanya bangga nggak anak kamu? Coba tanya, sebab kalau dia bangga sama kamu, dia pasti nurut sama kamu. Dia katakan, om jangan sekarang lah om, pasti dia bilang enggak. Kasih saya waktu 3 bulan om, saya bikin dulu dia. Baru saya tanya, boleh enggak? Saya bilang, itu namanya dikondisikan. Tapi bangga. Karena apa? Sering kita merasa kita benar, kita baik, tapi benar nggak orang juga mengatakan kita baik. Makanya dikatakan dalam Alkitab, jangan kita merasa berarti padahal tidak. Jangan kepedean, kata anak muda. Jangan merasa saudara orang baik. Tapi coba tanya orang yang dekat dengan saudara, benar nggak menurut dia saudara orang baik? Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Uji pekerjaan kita, uji diri kita, uji pekerjaan kita. Bangga enggak saudara dengan pekerjaan saudara? Bangga enggak dengan apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Bangga enggak? Saudara-saudara, ini hal yang sederhana. Ini hal yang sederhana dalam hidup saudara. Bangga enggak?
Secara umum saudara-saudara pasti setuju kalau saya katakan, kalau ada orang bekerja pada bidang yang dia tidak suka, dia pasti merasa itu siksaan. Betul nggak? Tapi kalau ada orang bekerja pada bidang yang dia tidak suka, dia bahkan suka lebih kerja overtime. Kenapa dia suka? Ini hobi saya. Sehingga anak-anak muda mulai mengembangkan hobi yang jadi pekerjaan. Kembali, tiap orang menguji pekerjaan sendiri, bukan pekerjaan orang lain. Artinya apa? Sering kita menilai orang, tapi nggak menilai diri sendiri. Sering kita suka mengkritik orang, tapi kita nggak mau dikritik. Saya punya prinsip begini, sederhana aja. Kalau orang masih mau kritik kita, berarti ada yang peduli sama kita. Kalau orang masih mau komentari kita, berarti dia peduli sama kita. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang berani komentari atau kritik saudara, berarti nggak ada lagi yang peduli pada saudara. Jadi saudara, kritik itu harus didengar. Karena orang sedang menilai kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sehingga akhirnya dikatakan apa? Sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Atau akibat dari pekerjaannya. Akibat dari hidupnya sendiri. Setiap orang akan memikul itu. Nah inilah yang saya katakan bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu nggak diam. Dia aktif. Rasul Paulus akhirnya mengatakan di dalam Galatia 6:7 apa? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah tidak membiarkan dirinya dibohongi. Allah nggak bisa dibohongi. Amin saudara. Kalau kita tahu namanya hukum alam. Hukum alam kan segala sesuatu yang sudah berjalan dengan sendirinya. Katakanlah setiap pagi matahari kelihatan. Kalau menjelang malam matahari tenggelam. Itu kan dari sejak kita lahir sampai sekarang tetap begitu kan? Karena memang sudah diprogram Allah seperti itu. Hukum alam berlaku. Hampir sama saudara, sekarang kan gampang. Saudara bisa di handphone, kalau mau alarm, saya mau bangun setiap jam 5 pagi, saya bangun. Cukup sekali klik aja buat setiap hari, otomatis setiap pagi dia bunyi. Woi bangun woi, bangun woi, kan gitu kan. Karena kita program dia. Akhirnya dia berjalan secara otomatis. Tuhan ingin katakan hal yang sama kepada kita. Saudara tahu, Tuhan itu sudah program dunia ini dalam aturannya Tuhan. Yang tidak seorang pun bisa mengubahnya. Termasuk yang kita tabur pasti kita tuai. Amin saudara. Jadi jangan berpikir, saudara kadang-kadang manusia ini begini. Kalau dia nabur yang baik dia nagih. Tuhan saya kan berbuat baik. Tapi yang jahat Tuhan lupakanlah. Saudara hidup ini harus seimbang saudara. Makanya dikatakan dia sebelum tadi, tolong perhatikan pekerjaan saudara. Tolong perhatikan hidup saudara. Jangan merasa sudah berarti padahal tidak. Jangan merasa sudah melakukan yang berarti padahal tidak. Jangan merasa sudah menabur yang berarti padahal tidak. Alkitab kembali mengatakan, saudara tolong kita pegang ayat ini. Tuhan gak bisa dibohongi. Yang ditabur pasti dituai. Yang ditabur pasti dituai. Saya memaknai hidup ini simpel sekali saudara. Saya berpikir begini, kalau saya menyakiti seseorang, pasti saya berurusan dengan Tuhan. Karena siapapun dia kan ciptaan Tuhan. Kalau saya yakiti dia, pasti pencipta dia marah sama saya. Bahkan terlalu simpel saya berpikir begini saudara. Misalnya, saudara tiba-tiba parkir sembarangan ngalangi orang lewat. Misalnya lah. Kira-kira orang yang terhalang lewat ngomongnya apa? Apa dia katakan Tuhan berkati yang punya mobil ini? Kira-kira apa ngomongnya? Jujur. Terlalu nih yang punya mobil, mentang-mentang. Nah coba lihat.
Dia sudah komplain, dia sudah mengeluh. Kalau sudah komplain, sudah mengeluh, apa yang terjadi, saudara? Pastilah Tuhan akan berurusan dengan kita. Betul? Karena apa? Ada yang tersakiti, ada yang tersinggung. Tuhan jadi lawan kita. Kenapa? Kembali, yang ditaburkan dituai. Nyakitin orang, jangan salah kalau saudara disakitin satu ketika. Sesimpel itu saya berpikir, saudara. Untuk apa? Kembali pada jangan sampai saya anggap saya berarti padahal tidak. Saya perhatikan dong apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan supaya nggak keliru. Karena apa? Yang ditabur orang pasti akan dituai. Ini nggak bisa nggak, saudara. Nah, yang saya katakan tadi berkat dua kali ganda, berkat ganda tadi. Yang pertama, misalkan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Saudara, yang pertama adalah bicara yang kekal. Tadi sudah saya katakan di awal. Tujuan Tuhan adalah memberikan tempat yang spesial bagi kita di sorga. Itu berkat yang kekal. Amin. Udah pasti. Jadi yang kita buat di bumi ini ternyata dampaknya sampai pada kekekalan. Ini janji Tuhan, saudara. Sebagai anak Tuhan, yang kita buat di bumi, ini berdampak sampai pada kekekalan. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua apa? Lihat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata jemu-jemu dan menjadi lemah, ini ada padanan. Artinya apa? Berbuat baik itu konsisten. Jangan hanya sewaktu-waktu. Jadi orang baik itu, biarlah itu menjadi kebiasaan. Bukan sewaktu-waktu. Amin, saudara? Jadi orang baik itu jangan sewaktu-waktu. Harus setiap waktu. Itu namanya tidak jemu-jemu. Itu namanya tidak menjadi lemah. Itu namanya tidak menjadi bosan. Kalau ada orang mengatakan, saya udah bosan jadi orang baik. Wah, itu ada yang salah itu. Tidak pernah berhenti. Sehingga karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara-saudara, apa artinya di sini selama ada kesempatan? Kapan sih kesempatan berbuat baik? Saya kembali memahaminya simpel. Kesempatan bagi saya adalah berbuat baik ketika ada orang memerlukan bantuan saya. Itu kesempatan saya. Ketika ada orang minta tolong sama saya, itu kesempatan saya. Setuju, saudara? Itu kesempatan kita. Minggu lalu saya cerita pada saudara, saya punya teman di asrama waktu sekolah pendeta. Dia dengan senang hati memberikan baju baru kepada seseorang. Tapi orang itu menolak. Karena apa? Berarti itu belum ada kesempatan bagi dia. Tapi dia ingin berbuat baik. Saudara coba bayangkan. Kalau ada orang bolak-balik minta bantuan kita, kita nggak pernah meresponnya, pasti kapan-kapan dia nggak perlu lagi bantuan kita. Memang resikonya, kalau setiap orang minta bantuan kita bantu, akan lebih banyak orang minta bantuan. Itu memang resiko juga nih. Betul, saudara-saudara pernah mengalami? Bahkan ada orang yang sama, bolak-balik minta bantuan. Sampai ngarang lagi. Bahwa dia perlu nih. Ya oke lah, itu masalah lain lah. Tapi saudara-saudara, jangan jemu-jemu selama masih ada kesempatan. Jadi kalau ada orang minta bantuan, saudara, itulah kesempatan saudara berbuat kebaikan. Saudara-saudara, inilah kebaikan, inilah yang dikatakan apa? Kita akan menuai. Berarti apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu sama dengan menabur. Bahasa bisnisnya investasi, saudara. Saya pahami simpelnya begini, saudara. Kadang-kadang kita ini bermental dagang atau pedagang pasar, bukan seorang pengusaha. Kalau pedagang pasar kan bayar dulu, angkat barang, betul nggak? Langsung cash. Baru kita kasih barangnya, betul. Sering hidup kita kan begitu.
Kita buat yang baik mau langsung tunai dibalas. Bantu orang minimal terima. Bilang terima kasih dong, bilang terima kasih. Kan gitu kan. Kita merasa, lunas. Tapi saudara tahu, itu namanya pedagang pasar. Tapi kalau pengusaha, dia berani investasi. Tahun ini belum menghasilkan, tahun depan pasti. Belum lagi, tambah lagi investasi. Tambah lagi investasi, pengusaha. Artinya apa saudara? Segala yang kita lakukan, Tuhan Yesus katakan apa? Kalau harapan kita upah dari manusia, begitu manusia membalas, selesai. Lunas, betul? Kesempatan Bapa di sorga untuk membalas, nggak ada lagi. Udah lunas. Tapi Yesus katakan apa? Apapun yang kamu buat, motifnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang di sorga yang membalas. Artinya apa saudara? Segala kebaikan yang kita lakukan itu, biarlah itu tersimpan di sorga upah kita. Mari kita coba lihat di dalam Mazmur 31. Saya senang sekali ayat-ayat ini saudara. Lihat. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Saya garis bawahi di sini, kau simpan bagi orang yang berlindung padamu. Alangkah limpahnya, jumlahnya limpah, kau simpan. Siapa yang nyimpan? Tuhan. Apa itu? Kebaikan. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang disimpan Tuhan bagi orang berlindung pada Dia. Kalau saya coba gabungkan ayat yang tadi saudara, berarti kebaikan kita itu, upahnya itu disimpan Tuhan. Sebagai sebuah kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, kemudian saudara di ayat 21, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Nah, kita yang punya investasi kita dilindungi. Saya kira ini bicara bisnis ini saudara. Kalau saudara nasabah bank, apalagi prioritas, selalu saudara dilindungi, betul nggak? Berbagai fasilitas diberikan. Lalu, ada yang prioritas di sini? Kalau saudara punya investasi besar, di bank itu pasti saudara dilindungi, betul nggak? Dikasih jaminan dan itu. Sama. Kalau investasi saudara banyak di sorga, saudara dilindungi Tuhan ternyata. Kenapa? Anda ini aset. Di bumi ini aset, saudara. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan. Jadi kalau ada orang ingin menyakiti saudara, ingin menyerang saudara, ingin merusak hidup saudara, bisnis saudara, maka Tuhan lindungi. Terpujilah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu kapan? Jadi kapan kebaikan Tuhan itu diberikan pada kita? Pada waktu kesesakan. Luar biasa enggak saudara? Padahal waktu kita kesesakan kita merasa orang enggak peduli sama kita. Tapi justru di situ kebaikan Tuhan yang limpah tadi itu cair pada waktu kesesakan saudara. Deposito saudara di sorga cair pada waktu kesesakan. Saudara coba pahami, apa sih arti mujizat? Mujizat itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Artinya apa? Yang secara logika nggak mungkin. Tapi Tuhan lakukan. Karena itu dipakai istilah ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Ketika engkau kesesakan, engkau perlu mujizat dari Tuhan. Disitulah Tuhan tunjukkan pertolongannya bagimu. Ini saudara kalau kita punya investasi, kalau menabur hal yang baik. Ketika kesesakan, ditunjukkan Tuhan dengan ajaib. Padahal aku menyangka dalam kebingunganku, apa? Pernah saudara mengalami ini? Aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau
mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Bagi orang-orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Amin, saudara. Karena itu Alkitab mengatakan apa yang ditabur akan dituai. Saudara, salah satu yang saya coba renungkan, nggak ada dalam ini, saya nggak tulis. Tapi kalau saudara nanti di rumah, coba baca dalam Mazmur 92 ayat 4. Saudara-saudara, di sana itu bagus sekali Alkitab mengatakan bahwa orang yang tertanam di bait Allah, ia akan, ayat 14 sama saya, ia akan bertunas di pelataran bait Allah. Tertanam di bait Allah. Itu kalau tertanam berarti kan hampir sama dengan ditabur di bait Allah. Betul? Setuju saudara? Kalau benih kan istilahnya ditabur. Kalau udah jadi pohon kan ditanam. Kan nggak ada pohon ditabur kan? Halo, kita konsepnya sama nggak sih? Kalau tabur itu berarti masih dalam bentuk benih dia kan? Tapi ditanam di bait Allah. Tapi sudah tahu kenapa dikatakan akan bertunas di pelataran? Pelataran berarti di luar bait Allah. Saya coba baca beberapa arti saudara, itu di kampung, di desa, di kota, di mana dia tinggal. Itu bertunas terus dia. Kalau ditanamnya di bait Allah. Gimana cara kita tertanam di bait Allah? Rajin ibadah. Amin, saudara. Tertanam di bait Allah. Investasi di bait Allah. Saya tidak bermotif uang saudara, tetapi saudara menaburlah di bait Allah. Amin, saudara. Engkau akan bertunas di luar sana. Menaburlah. Karena Allah itu ada dan Allah itu aktif. Apa yang kau tabur, pasti engkau tuai. Di sorga pasti, tapi di bumi ketika dalam kesesakan. Maka Tuhan cairkan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.